kembali ke yang penjelasan tadi Bu Winnie, saya tertarik nih. Di sensus ekonomi 2016, Iya. dari hasil sensus ekonomi di 2016 yang ternyata banyak sekali UMKM bertumbuhan ya. Kemudian keluarlah kebijakan Undang-Undang UMKM. Itu Kemudian 2006 ya? 2006, maaf ya, Iya, 2006. 2006. Nah, kemudian keluarlah Undang-Undang UMKM yang sangat mendukung. Kemudian 2016 yang KUR ya Bu Winnie ya? Iya, perluasan KUR. Iya, perluasan KUR di 2016 kan sangat berpihak sekali bagi kepada rakyat. Ya, kepada rakyat ya, kepada masyarakat, terutama di UMKM ya. Betul. Yang usaha mikro kan pada umumnya kan masyarakat yang berada di bawah, yang kecil-kecil ini kan. Iya. Nah, di tahun 2026 ini, 2016 sensus, kemudian di 2026. Tapi di 2020, karena COVID, pandemi COVID, usaha di bidang digital kita, UMKM digital kita tumbuh. Masyarakat banyak yang berkembang pesat, jualan online, apa segala macam banyak. Nah, ini kan belum ada nih, belum keukur nih Bu, di 2016 yang sebelumnya nggak tahu. Nah, sekarang banyak yang saya perhatikan UMKM yang digital ini mengalami kelemahan-kelemahan dari sisi finansial. Apakah ini akan menopang juga, akan terdata juga nantinya instrumen-instrumen pada saat sensus ini, Bu? Iya, betul sekali. Jadi nanti, dan sekarang kan sedang jalan sensus ekonomi ini, akan bisa menangkap aktivitas ekonomi yang memang berada di dalam masyarakat saat ini, termasuk aktivitas ekonomi digital. Itulah sebabnya kita saat ini kan mendatanya tidak hanya kepada pelaku usaha yang punya kantor fisik, yang ada tampilan fisik industrinya atau tokonya. Tapi kita juga mendata ke rumah tangga untuk menangkap aktivitas ekonomi digital atau aktivitas ekonomi lainnya yang memang ada di dalam rumah tangga. Karena biasanya kan kita lihat banyak usaha yang tidak tampak secara fisik. Betul. Misalnya jualan online dari rumah. Kue lah umpamanya, kan dia hanya made by order gitu kan, nggak pernah butuh yang fisik. Online, gitu kan. Kemudian juga ada desainer grafis yang bisa bekerja dari rumah dan dia langsung menjual hasil desain grafisnya melalui platform online. Banyak sekali yang dilakukan itu. Itu yang kemudian kami tangkap di rumah tangga. Nah, oleh sebab itu, seperti halnya Cina, ya waktu 2018 dia akan menangkap ternyata ekonomi digital lagi berkembang. Kemudian dia melakukan intervensi khusus, subsidi khusus untuk ekonomi digital supaya mendorong untuk bergerak. Kuncinya sekali lagi adalah kalau ditanya oleh petugas sensus, mohon diberikan jawaban yang jujur supaya kita bisa menangkap memang ada kegiatan aktivitas ekonomi di rumah tangga, di berjualan online, bahkan ada yang berjualan stiker online juga, dibuat di rumah, stiker online, kan itu kalau terdata bagus. Jadi saya sering mengatakan, data Anda adalah suara Anda, untuk kemudian pemerintah bisa melihat Anda. Dengan pemerintah melihat Anda, maka pemerintah akan suportif terhadap pengembangan usaha Anda. Dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan yang tentu akan mendukung. Ya, dan lebih pro rakyat, mendukung kepada usaha-usaha yang sedang memang dilakukan oleh masyarakat. Tanpa data, maka suara Anda tidak terlihat. Oleh sebab itu, sekecil apapun usaha Anda, tidak akan sia-sia. Karena begitu nanti Anda terdata, Anda akan terlihat. Kalau nanti Anda tidak memberikan jawaban, berarti suara Anda hilang dari pantauan pemerintah. Nah, ini yang rugikan juga masyarakat juga. Bayangkan misalnya nih, kita lagi buka peta Google Map ya. Ya, kita harusnya usahanya itu kan ada di situ. Betul. Tapi karena tidak tercatat di dalam peta Google Map, tidak terlihat oleh masyarakat, akhirnya tidak pernah dikunjungin. Nah, itulah kira-kira ibaratnya seperti peta Google Map ini, pemerintah sedang menyusun peta ekonomi Indonesia. Kalau nanti petanya lengkap, maka pemerintah juga bisa melakukan kebijakan yang lebih komprehensif. Jangan sampai
tidak terlihat dalam peta ekonomi Indonesia, nanti rugi sendiri. Tadi saya nangkap Bu Windy, kalau saya tadi hanya sekedar membayangkan bahwa yang disensus aktivitas ekonomi masyarakat, aktivitas ekonomi keluarga itu hanya kepada usaha-usaha yang produknya sangat jelas ya, yang umpamanya jualan kue made by order, itu kan nggak perlu toko fisik kan Bu? Nggak perlu. Kemudian ada pembuatan stiker. Ternyata juga menyentuh, kalau Bu Winnie jelaskan tadi, untuk orang-orang yang memiliki ide desain meja batik atau desain grafis. Jadi ekonomi kreatif pun disasar dalam sensus ini. Iya. Semua, instrumennya sampai ke arah sana ya Bu? Semua jenis aktivitas ekonomi sebenarnya kita sasar. Ya, yang penting sekali lagi, kalau nanti kita disensus, jangan menyembunyikan. Saat menyembunyikan, artinya menyembunyikan dari peta ekonomi yang tertutup sehingga tidak terlihat. Nah, jangan-jangan nanti kalau semua disampaikan dengan benar ya, termasuk ekonomi digital di rumah tangga, jangan-jangan justru nanti pemerintah akan memberikan insentif yang baik kepada rumah tangga untuk mengembangkan ekonomi digitalnya. Betul. Ya kan? Itu sebenarnya manfaat kita. Nah, karena sudah terbukti di 2018 yang perluasan KUR tadi. Betul. Ini karena mungkin orang sekarang banyak bekerja dari rumah. Bisa jadi nanti ada kebijakan baru yang mendorong agar mereka diberikan akses untuk pembiayaan, akses untuk pemasaran, dan kepastian pendapatan akan semakin baik gitu ya. Kira-kira gitu ya Bu ya? Iya. Jadi jangan sampai kita tidak memberikan data kepada dalam proses atau dalam pelaksanaan sensus ekonomi. Itu lagi, bayangkan kita sedang membangun peta ekonomi Indonesia. Begitu nanti tidak ada di dalam peta itu, maka kita semua akan berkesimpulan dia tidak ada. Iya kan? Artinya kalau seandainya saya memiliki usaha ekonomi kreatif sebagai konsultan atau apapun, saya tidak laporkan, itu tidak masuk di dalam kebijakan peta ekonomi kita. Sehingga kemudian pada saat saya butuh permodalan lah umpamanya untuk mengembangkan usaha saya, ekonomi kreatif saya, ini jadi terkendala karena tidak tercantum tadi ya Bu ya, tidak tercatat di dalam peta ekonomi Indonesia. Jadi cukup bahaya juga kalau saya tidak jujur. Iya, artinya kalau tidak jujur adalah kalau saya sampaikannya adalah membuat apa yang dilakukan dengan usaha keras, usaha tersebut tidak terlihat oleh pemerintah. Ya simpel saja seperti tadi Google Maps saja. Betul. Analoginya menarik. Tidak terlihat di dalam peta Google Maps. Maka padahal dia jualan ayam goreng misalnya ya. Pada saat kita lagi pengen beli ayam goreng, dia terlihat di peta. Akhirnya kita lah ke ayam goreng yang lain, bukan ke ayam goreng. Yang lokasi mungkin lebih jauh gitu. Gitu. Ya. Menarik. Ya dulu di Cina kan juga pengembangan home industry ya. Itu mungkin dari sana awalnya. Artinya basis pekerjaan-pekerjaan otomotif besar itu bisa dikerjakan di rumah tangga, gitu kan? Misalnya dari sebagai rantai supply itu. Betul. Ya, dan supply itu akhirnya disupport secara oleh pemerintah, penuh oleh pemerintah. Karena pemerintah Cina tahu ada potensi usaha rumah tangga yang bisa menjadi bagian dari rantai pasok industri mobil. Betul. Nah, ini kan artinya dengan kita terlihat di dalam peta ekonomi, itu membuat usaha kita terlihat dan kemudian bisa dijadikan sebagai bagian dari rantai pasok untuk pengembangan industri besar. Bukankah ini suatu peluang usaha? Betul. Peluang usaha sekali, Bu. Iya. Sangat besar. Tapi kalau tidak terlihat, berarti kita berpikir nggak ada nih yang usaha di bidang itu, ya. Betul. Bisa jadi industri akan kebingungan mencari partner. Betul. Loh, siapa yang mau spare part kita? Karena tidak ada dalam peta ya. Betul. Padahal misalnya di daerah mana tuh yang spesialis membuat knalpot tuh di daerah mana? Ada yang bulu mata, ada yang bulu mata, betul. Kayak gitu-gitu kan nanti akan lebih muncul ya Bu ya. Iya. Jadi kalau masyarakat itu jujur saat disensus dan mengatakan apa adanya, itu akan betul-betul membuat peta kita menjadi semakin lengkap dan yang paling penting adalah mereka menjadi terlihat. Terlihat oleh investor,
terlihat oleh pemerintah, terlihat oleh potensi partner usaha, gitu kan? Jadi, karena dari data yang diberikan tadi, sebenarnya BPS bisa memetakan ya, yang disampaikan oleh Mas Pung tadi. Oh, yang banyak industri knalpot di daerahnya ini, gitu. Bulu mata ini, gitu. Kalau misalnya Mas Pung mau buka industri otomotif tadi ya, kan pasti melihat di mana yang banyak industri kecilnya yang bisa menyediakan bahan-bahan bakunya, gitu kan, yang menyediakan sekrup, yang menyediakan knalpot, yang menyediakan misalnya ban dan sebagainya. Maka investor seperti Mas Pung itu nanti bisa memilih lokasi yang dekat dengan rantai pasoknya, kan? Sehingga biaya distribusi logistik dari rantai pasoknya lebih murah. Kecil, lebih murah. Ya. Dan keuntungannya adalah industri-industri kecil tadi bisa ikut bergerak dengan adanya investor besar. Itu tadi yang kita sebut dengan ini peluang usaha. Jadi kalau kita dulu waktu kecil bermain puzzle ya, ya kan, bermain puzzle. Ini peta ekonomi Indonesia itu adalah seperti serpihan-serpihan puzzle yang kecil dan banyak. Nah, begitu kita susun puzzle itu satu persatu dan semua ada di dalam itu, maka puzzle kita akan lengkap. Tapi begitu ada secuil data yang tidak masuk dalam puzzle, maka puzzle ekonomi kita akan menjadi bolong, kan? Mari kita menghadirkan peta ekonomi yang lengkap dengan memberikan kontribusi puzzle-puzzle kecil itu, di mana sekecil apapun puzzle, kepingan puzzle, maka dia akan memberikan kontribusi luar biasa untuk melengkapi peta ekonomi Indonesia. Ya, sebagai penutup, apa garansi pamungkas? Apa itu? Apa garansi pamungkas dan imbauan BPS kepada seluruh masyarakat bahwa sensus ekonomi ini sangat penting dalam peta ekonomi ke depan, sehingga kita harus memberikan data yang sebenarnya, kejujuran dalam memberikan data kita pada sensus ini. Sensus ekonomi 2026 ini adalah penentu arah masa depan ekonomi Indonesia. Menjadi kompas pembangunan ekonomi masa depan. Kalau kita tak terdata, maka kita tak terlihat di dalam peta ekonomi Indonesia. Ya, semakin benar data yang kita kumpulkan, semakin lengkap data yang kita berikan, itu akan menjadi kontribusi untuk memberikan kompas dan peta yang lengkap untuk Indonesia. Oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan bahwa sensus ekonomi yang sukses akan memberikan peta ekonomi Indonesia yang utuh, yang terkini, dan menyeluruh. Dan tentunya saya ingin titip pesan kepada masyarakat Indonesia, tidak usah takut di sensus ekonomi, karena sensus ekonomi bukanlah sensus perpajakan. Yang kedua, dan data yang diberikan oleh masyarakat terjamin kerahasiaannya. Yang kedua, kami juga akan menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang diberikan oleh para responden. Mari kita sukseskan sensus ekonomi hanya dengan TIR. Apa itu? T, terima petugas sensus. Ya. I, isi data dengan benar. R, rahasia data pasti akan terjaga dengan baik. Mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026. Baik. Artinya TIR, temui petugas, isi dengan jujur, BPS akan menjamin rahasia data yang diberikan oleh masyarakat. TIR. Terima kasih, Bu, ini telah hadir di Tutup Poin aja. Terima kasih.